Gua baru beres nonton Tate no Yusa season 3 episode 3 dan tentunya gue ingin kembali membahas ada apa aja di episode kali ini. Jadi gue akan selalu ingatkan kalian untuk like dan subscribe dulu. Di episode ini karena ceritanya berfokus ke Paul, jadi gue akan full bahas Paul di video kali ini. Dan tentunya ini spoiler buat yang belum nonton episode 3. Tapi tenang saja, gue gak akan terlalu membahas ke arah alur cerita. Sebelum ke poin utama, tentunya kita recap dulu episode 2 kemarin. Jadi Naofumi yang sedang menyamar sebagai Rock Valley bertarung di Colosseum melawan Nadia, yang ternyata ia adalah Sadina, salah satu manusia hewan tipe paus pembunuh yang berasal dari tempat yang sama dengan Raphtalia. Setelah mengalahkan Sadina, Naofumi mendapatkan beberapa uang untuk membeli manusia hewan dari si tukang budak. Untuk video pembahasannya udah ku bikin di video sebelumnya. Naofumi mendatangi tempat budak dan Paul mengetahui kedatangannya dan meminta Naofumi untuk membeli ia dan adiknya. Harga Paul cukup mahal dan dipatok dengan harga 120 koin emas. Dan untuk adiknya Atla dengan kondisi yang terserang penyakit, harganya kurang dari 30 koin perak. Alasan tersendiri Paul mendapatkan harga yang tinggi karena ia adalah ras manusia hewan tipe harimau putih yang ternyata ras yang cukup kuat. Semakin dewasa, level mereka akan semakin tinggi dan Paul di usia muda aja sudah punya level yang cukup tinggi dan ia memang benar-benar prospek bagi Naofumi. Naofumi melihat kondisi Atla dan menunjukkan obat yang biasa Naofumi buat. Paul mengetahui obat itu. Naofumi di sini memberikan syarat untuk Paul. Kalau ia bersedia bekerja seumur hidup untuk obat ini, apakah Paul siap? Dan jawaban Paul bikin gua tepuk tangan di sini. Ia siap bekerja bukan untuk Atla saja, tapi untuk 3 atau 4 orang lainnya. Gua sih gak yakin ya si 3 pahlawan mau melakukan hal ini buat bantu orang-orang di sekitarnya. Balik ke cerita, Paul dan budak lain dibawa ke desanya kembali dan mulai tinggal di sana. Paul sesuai janjinya bekerja dengan giat untuk membangun rumah dan memajukan desa. Namun di sisi lain, Naofumi melihat masalah baru karena pertahanan desanya belum sekuat yang diharapkan. Ditambah keuangan desa dan anak-anak manusia hewan yang harus diberi makan kini tambah banyak. Kesannya terlihat kayak panti asuhan bukan sebuah desa. Alasan ini membuat Naofumi harus kembali melakukan perjalanan untuk kembali menjual sumber dayanya. Di sisi lain, adik Paul yaitu Atla mulai terlihat membaik. Bahkan Naofumi memuji betapa cepat ia melepas perban di tubuhnya. Atla juga mulai bisa berdiri dan perjuangan Atla yang berusaha berdiri cukup dramatis. Dengan balutan soundtrack dan visual yang bagus banget, gue yakin staf yang mengerjakan episode 3 ini telah berusaha agar scene ini dibikin sebagus mungkin. Melihat progres penyembuhan Atla yang cepat membuat Paul bisa bernapas lega. Namun kedamaian belum bisa dirasakan oleh anak-anak manusia hewan karena di saat Naofumi pergi, para penjual manusia hewan menyerang desa mereka. Di sini gue memuji kecakapan Paul dalam melihat situasi. Ia daripada berusaha melawan para penjual manusia hewan, ia lebih memilih untuk berusaha menjauh dan bersembunyi. Dan menembakkan suara tanda bahaya yang sudah ditinggal Naofumi untuk antisipasi ada hal terjadi selagi Naofumi pergi. Walaupun pada akhirnya Paul ketangkap, ia berhasil menyelamatkan semua warga desa karena Naofumi dan yang lain bisa kembali tepat waktu dan mengalahkan semua para penjual manusia hewan. Di saat Naofumi ingin mengeksekusi mereka, di pakaian mereka ada lambang dari gereja penganut 3 aliran pahlawan, yang itu berarti jika ia mengeksekusinya, pandangan Naofumi di mata bangsawan akan semakin buruk. Naofumi pun memutuskan untuk menjual para penjual manusia hewan itu ke si tukang budak dan akan menyebarkan informasi saat ia berdagang tentang mereka yang berani-beraninya menyerang desa pahlawan perisai. Pembahasan terakhir sebelum gua tutup, Naofumi membawa Paul dan Sadina ke ibu kota untuk reset level
agar mereka bisa menjadi lebih kuat sebelum gelombang tiba. Setelah mereset level, mereka berdua dipanggil oleh ratu untuk menghadap ke kerajaan. Sebelum menemui ratu, Outcry melihat Atla yang dibawa Paul dan mendekatinya. Atla yang tidak bisa melihat merasakan Outcry adalah kakaknya. Gue sempat berpikir kalau Paul dan Atla adalah anak haram dari Outcry, tapi menurut penjelasan ratu, Outcry adalah kakak laki-laki yang sangat menyayangi adik perempuannya. Namun karena adiknya diculik, ia hanyalah berambisi melakukan balas dendam dan balas dendam. Nah, mungkin ini alasan kenapa Atla merasakan aura Outcry mirip seperti kakaknya. Dan mungkin karena Outcry dan Paul memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu seorang kakak laki-laki yang sangat menyayangi adik perempuannya. Sisanya kita tunggu saja episode ke depan tentang Outcry ini. Jadi alasan ratu memanggil Naofumi karena ratu memberitahu mereka kalau pahlawan tombak yaitu Motoyasu berhasil dilacak setelah menghilang saat insiden melawan kura-kura lemah di season 2 kemarin. Ratu meminta Naofumi untuk membawa Motoyasu dan mengajaknya kembali agar bisa membantu untuk menghadapi gelombang kehancuran yang mungkin akan segera tiba. Mungkin segini aja yang bisa gua bahas di video kali ini. Maaf banget telat karena gua malah fokus maraton Squidman. Ya intinya episode 4 dan 5 akan segera gua bahas. Jadi biar kalian gak kelewatan, jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa di like dan di share seperti biasa. Dan kita akan ketemu lagi di video-video yang akan datang. Gua Taufik undur diri, sampai jumpa.